Ya, gejolak kenaikan UMP atau upah minimum provinsi tiap tahunnya memang tak pernah lepas dengan adanya pro dan juga kontra di dalamnya. Karena dalam penetapan UMP ini tentunya berbagai pihak harus sepakat terkait besaran yang ditetapkan agar tidak memberatkan satu dengan yang lain. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini, justru revisi UMP yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memicu adanya gelombang demonstrasi para buruh di berbagai daerah menuntut sejumlah gubernurnya untuk ikut merevisi kembali besaran UMP yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Lalu bagaimana respon pemerintah pusat atas fenomena ini? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini di Anies Effect, picu gelombang demo. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang baru-baru ini mungkin beberapa dari Anda juga sudah mendengar kabar terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan langkah mengejutkan, yakni merevisi kembali besaran UMP yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Untuk menetapkan besaran UMP pada sebelumnya saja sudah menimbulkan gejolak penolakan dari para buruh. Begitupun aksi Anies pada saat ini dengan merevisi kembali besaran UMP DKI Jakarta di 2022 juga ikut mengundang gejolak aksi demonstrasi oleh para buruh di sejumlah daerah di Indonesia. Karena bagaimana tidak, justru dengan merevisi UMP yang dilakukan oleh Anies tentu berdampak pada gubernur-gubernur lainnya yang mana juga berpotensi didesak oleh para buruh agar segera melakukan revisi UMP di daerah yang dipimpin para gubernur tersebut. Tak pakai lama atau belum lama ini Anies juga mempublikasikan terkait revisi UMP DKI, efek domino pun juga langsung terjadi di mana kalau kita perhatikan Gubernur Banten juga dituntut oleh buruh di daerahnya begitu untuk segera melakukan revisi dari penerapan UMP yang telah dilakukan. Bahkan kantor Gubernur Banten pun dikabarkan digeruduk oleh sejumlah peserta aksi demonstrasi yang berhasil memasuki ruang kerja gubernur dan menjarah makanan serta minuman yang ada di ruangan Gubernur Banten. Atas kejadian ataupun fenomena dari Anies Effect ini juga pemerintah pusat melalui Menaker RI Ida Fauziah juga ikut menyoroti begitu ya keputusan dari Anies Baswedan terkait revisi UMP yang dilakukannya. Bahkan Ida juga meminta pengawas ketenagakerjaan mengawal pelaksanaan upah minimum yang ada di DKI Jakarta. Karena kalau kita lihat memang tugas pengawas ini adalah memastikan pelaksanaan upah minimum harus sesuai oleh aturan dan jika ada pelanggaran penindakan hukum juga harus berjalan. Lalu sebenarnya apa sih alasan terbesar Bapak Anies Baswedan merevisi kembali kenaikan UMP di DKI Jakarta? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apabila kita melihat di sini begitu ya, melihat apa-apa saja pertimbangan yang memang mendasari sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam merevisi kembali besaran kenaikan UMP di ibu kota sebesar 5,1% banyaknya adalah yang pertama, Anies ingin menjunjung keadilan bagi para pekerja atau buruh yang ada di DKI Jakarta. Karena Anies juga menilai bahwa pada tahun-tahun sebelumnya atau lebih tepatnya pada masa sebelum pandemi COVID-19 melanda, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir berada di kisaran 8,6% banyaknya. Jadi dengan keputusan ini ataupun keputusan Bapak Anies Baswedan ini ataupun merevisi kembali besaran UMP di DKI dianggap adalah keputusan yang layak dan tetap terjangkau bagi para pengusaha di ibu kota pastinya. Dan juga selain itu Anies juga menganggap dengan adanya kenaikan UMP juga akan memicu ataupun meningkatkan begitu ya kemampuan daya beli masyarakat serta sebagai wujud apresiasi bagi para pekerja dan juga menambah semangat bagi geliat ekonomi dan juga dunia usaha. Bukan hanya itu, alasan dibalik direvisinya kembali besar UMP DKI Jakarta oleh Anies juga didasarkan pada tingkat inflasi DKI yang naik sebesar 1,1%. Dan menurutnya dengan tingkat inflasi ini Anies juga menganggap para pekerja ataupun buruh memiliki beban hidup yang jauh lebih tinggi pula karena adanya kenaikan inflasi yang terjadi di ibu kota. Tapi tentunya dengan adanya revisi kembali kenaikan UMP yang dilakukan oleh Anies ini juga menimbulkan pertentangan dari sisi para pelaku usaha pastinya yang ada di DKI Jakarta, di mana Asosiasi Pengusaha Indonesia ataupun APindo juga langsung mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ataupun PT UN terkait langkah kebijakan yang diambil oleh Anies. Dan juga
pengusaha begitu ya menilai keputusan yang diambil oleh Anies justru makin memberatkan beban pengusaha karena kenaikannya sangat signifikan, yakni sebesar 6 kali lipat dari besaran kenaikan UMP yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Lalu sebenarnya bagaimana sih perbandingan ataupun besaran UMP DKI dengan wilayah lainnya? Bisa kita lihat datanya di slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini terkait perbandingannya, memang apabila mencoba membandingkan begitu ya besar UMP DKI Jakarta dengan wilayah lainnya, kita coba bandingkan dengan skup yang paling kecil saja, yakni UMP DKI dengan sejumlah wilayah di daerah Jabodetabek. Ternyata mengutip data yang dihimpun oleh tim riset CNBC Indonesia memperlihatkan besaran UMP paling tinggi di wilayah Jabodetabek dipegang oleh Kota Bekasi, bukan Jakarta. Di Kota Bekasi UMP-nya berada di angka 4,8 juta sekian. Sedangkan di Kabupaten Bekasinya berada di bawah sedikit yaitu di angka 4,7 juta. Lalu DKI Jakarta di angka 4,6 juta 41 ribu begitu ya. Lalu juga dilanjutkan di Kota Depok. Kota Depok juga berada di bawah DKI. 4,3 juta UMP-nya. Kota Bogor juga mirip-mirip dengan Kota Depok ataupun lebih rendah sedikit 4,3 juta 30 ribu begitu. Kota Tangerang 4,2 juta, Kota Tangerang Selatan 4,2 juta juga, hanya beda Rp5.000. Kabupaten Tangerang 4,2 juta dan Kabupaten Bogor 4,2 juta 17 ribu rupiah untuk besaran UMP-nya. Dan juga dengan adanya kenaikan UMP ini tentunya kita semua berharap begitu ya solusi dan kata sepakat pun mudah didapat baik dari gubernur, lalu juga pelaku usaha dan juga para pekerja ataupun buruh. Karena balik lagi andai terjadi demo besar-besaran apalagi sampai melakukan pengrusakan dari fasilitas umum, tentunya akan menambah lagi beban kita semua dan pastinya akan memperburuk citra dari iklim investasi di tanah air.